malam semuanya. Halo Mbak Evi, Mbak Yu, ya, yuk. Sip. Halo Mas Dimas. Halo, suaranya kecil Mbak. Oh, kecil ya? Kenapa ya Oh, kecil? Sebentar. Sudah mulai kedengeran? ya coba. Halo Mas Dimas. Masih kecil? Oh, masih kecil. Kenapa ya? Kalau Nah, dideketin gini udah. apakah? Oh, oke. Ya, Berarti tadi ada dapat. distorsi sedikit ya. Ya. Videonya nggak Oke. keluar, belum nyalain apa? Memang. Udah aku sebentar. Aku cek dulu nih. Kayaknya di akunya yang belum keluar nih. Sebentar ya, Mas Dimas. Halo semuanya yang baru bergabung. Oke, sudah kelihatan Mas Dimas? Iya, sudah kelihatan. Assalamualaikum semuanya Mas Assalamualaikum Dimas. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya. alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol apa nih Mbak? Kalau aku Iya. kemarin tuh ada ya ngobrol-ngobrol santai juga sih, namanya di sini kan masih baru nih di TikTok. Jadi Iya. kemarin bikin 3 kali obrolan gitu kan. Mm-mm. Jadi tentang apa namanya cerita dan berita, terus tentang film. Nah, jeda waktu Mm-mm. lama. Nah sekarang bannernya aku pasang. Ah, iya, makasih banyak Mas Dimas. Jadi memang sebenarnya Mas Dimas kemarin kita sempat ngobrol ya. Jadi teman-teman aku tuh lagi keadaan yang nggak enak banget lah gitu kan ya. Sempat Iya, kehilangan diri lah, nangis berhari-hari sampai yang kayak ya ngerasa bahkan untuk menyebut nama itu aja aku trauma banget loh Mas. Beneran itu yang kayak oh gitu. sedihnya tuh sampai segitu gitu kan ya. Hmm. Yang aku bingung gitu kan. Aku wah, harus apa? Terus kemudian aku mesti ngapain dengan trauma Ya. itu gitu kan. Jadi kayak aku tuh bener-bener kayak kehilangan diri aku. Mas Dimas kan tahu ya bahwa aku tuh nggak pernah segitunya gitu kan ya. Dan kali ini Hmm. tuh aku ngerasa terpukul sekali, sangat terpukul gitu ya. Ya. Bahkan untuk tidur aja aku tuh kadang suka yang deg-degan, terus apa ya, lap-lapan lah kalau orang bilang, kalau orang Jawa bilang tuh lap-lapan lah. Gimana sih gitu. Makanya kemarin Delapan. waktu ngobrol sama Mas Dimas tuh, Mas Hmm. gimana ya supaya aku tuh bisa tetap produktif gitu kan, bangkit Hmm. lagi. Ya, kalau teman-teman lihat dari banner kan saya tuh sebenarnya adalah stickers ya, yang harusnya tuh nggak boleh kayak gitu gitu kan. Tapi Iya, ya namanya manusia ya iya, Mas ya, iya. ada aja kan rasa Iya. sedih, rasa putus asa dan sebagainya. Nah, aku tuh pengen belajar sama Mas Dimas sebenarnya gimana caranya Waduh. ngerilis trauma ini dengan cara yang produktif gitu sih Mas.
Tapi disclaimer dulu ya. Saya bukan ahli, bukan terapis. Nanti teman-temannya Mbak Yu salah sangka saya terapis. Kita di sini Lebih kepada ngobrol-ngobrol ini ya. berdasarkan. Hmm, eh, persisnya itu trauma atau depresi atau apa itu kan sebenarnya butuh apa namanya ya, kajian secara psikologi terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau selama ini kan kadang eh, ada stresor ya, stresor itu kan di mana-mana. Terus ketika itu tertimpa apa ya, mendatangi kita, orang awam bahkan kita sendiri yang sebenarnya kan juga Mbak Ayu kan juga punya basic juga kan sebagai seorang speaker, trainer gitu kan, belajar-belajar juga, kita kan satu perguruan juga pernah gitu kan. Artinya Iya, basic di betul. situ ada, cuma eh, tadi kan kalau secara ekspertis, kalau apalagi aku ya, aku bukan orang yang eh, ahli di bidang itu meskipun aku pernah kuliah psikologi. Jadi disclaimer-nya adalah ini sifatnya sharing session gitu yang kita ngobrol-ngobrol santai yang kebetulan tadi kalau Mbak Evi sudah bicarakan spill sedikit tentang mau belajar supaya lebih produktif gitu, karena aku sendiri punya apa ya, sebuah pengalaman yang ya boleh dibilang traumatis juga lah, mungkin setiap orang punya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mau mampir-mampir di, aku suka nulis-nulis artikel kan, eh di yang resminya aku konten kreator teks di Bondowoso Network. Tapi karena memang sekarang kalau di koran kan oplah ya, tapi kalau di sekarang di online ini traffic ya, trafficnya lagi anjlok. Jadi kita sama-sama berjuang sendiri di luar gitu kan. Nah, saya nulis di Kompasiana. Ini Kompasiana adalah citizen journalism blog yang terbuka. Waktu itu saya ikut di awal-awal Kompasiana masih belum banyak orangnya. Nah, kalau dilihat di Kompasiana itu saya sudah punya viewer atau apa gitu ya, 13 ribuan sekian gitu. Cuma karena saya lupa pakai email apa itu yang pertama, nggak kebuka, malah kebuka yang baru di sini, eh, 18 Desember 2003. Jadi kemarin baru mulai lagi. Nah, itu sih sekelumit ya, setelah disclaimer tadi bagaimana aku mencoba mentransfer energi negatifku yang ada di pikiran ke dalam sebuah tulisan gitu. Karena di Kompasiana ini juga kemarin aku menulis artikel tentang itu gitu loh. Ada eh, bagaimana kita bisa self healing, bisa trauma healing dengan menulis. Halo Jojo, hehehe. Kita bahas ini Jo, Ini Mas ini Jojo. apa tuh? Mbak Yu, ini Jojo ini kalau di sini sebenarnya jadi moderator nih, tapi dia hilang-hilangan terus. Dan akunya juga Oh, jarang alah. online. Di Iya, iya, iya. di sini apa namanya ya, di Kompasiana ini aku menulis secara random tapi lebih ke cepet lebih kepada sosial budaya, filmnya malah enggak gitu. Kenapa? Karena eh, kalau film biasanya hanya menyoroti tentang film, kalau aku mau lebih kepada eh, film mempengaruhi kehidupan seseorang, tapi di sini lebih ke sosial budayanya. Yang aku sorotin eh, justru tentang bagaimana impact atau film mempengaruhi kehidupan. Yang sekarang lagi in adalah kasus Vina Cirebon. Itu aku ikutin dari awal. Nah, apa kaitannya sama obrolan kita kali ini? Itu adalah salah satu cara aku menyalurkan kegabutan gitu loh. Kalau Mbak Yu hari ini sedang mengalami sesuatu yang boleh dibilang tadi ya down banget dalam kehidupannya, yang mungkin ini yang paling terparah mungkin gitu kan. Aku juga pada hari ini mengalami kondisi yang sama, tapi jauh bisa lebih survive karena aku punya kebiasaan menulis dari dulu yang alhamdulillah tidak pernah aku hilangkan gitu. Dan itu bisa menyalurkan secara positif gitu.
Karena kalau nggak begitu, aku pribadi ya, meskipun ada teori-teori, aku berusaha menghindari hal-hal seperti itu karena bukan ahlinya. Tapi dari pengalamanku sendiri, eh, ada istilahnya anak sekarang bilang kan overthinking gitu kan. Nah ini yang paling berat kalau kita udah sampai overthinking tadi, eh, apa ya, menyerang kita lah. Bayu pasti juga merasakan tadi ya, ada bisa menangis berhari-hari, berjam-jam dan sebagainya yang Aku tuh udah nangis dua bulan ini, aku tuh udah nangis terus tiap hari ya, kayak ah, ngerasa ya itu Allah dah. kenapa sih, apa yang salah sama aku, kayak gitu-gitu kan, Ah, sampai buat buat cerita sama orang aja aku kayak yang takut gitu loh. ya. Nah, aduh, aku lupa tadi ngeluarin karena tadi seharian pergi ya. Aku mau kasih contoh Bayu. Bayu pernah punya diary nggak? Punya, aku tiap sebenarnya tuh aku rutin ya. 2 bulan ini malah justru nggak rutin, tapi kemarin-kemarin itu aku setiap hari tuh aku catat apa yang aku rasain itu. Cuma karena kemarin ini ada kejadian yang nggak enak gitu ya, sampai aku tuh sampai ya ini aja aku mau nangis ya gitu tuh. Akhirnya aku tuh Hmm, nggak punya ide, bahkan stuck aja gitu. Yang harusnya aku bisa nulis, yang seharusnya aku bisa curahkan semua perhatian aku tuh jadi kayak apa ya, ya hilang aja gitu, hilang, hilang aja. hmm. Iya, 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 paham. Situasi yang memang sangat berat juga karena kalau kemarin sedikit ngobrol-ngobrol gitu kan, sebenarnya secara situasi kita dalam kondisi yang apa, pernah saat aku juga pernah mengalami kondisi yang sama dalam artian ya sebenarnya semua orang punya lah permasalahan yang seperti yang Mbak Ayu alami dan mungkin tidak usah kita expose di sini gitu. Tapi yang menariknya lagi tadi belakangan ini ya terutama Mbak, kalau boleh dibilang juga mungkin sama. Eh, aku juga dalam kondisi yang memang drop sekali secara eh, psikis ya mungkin gitu. Cuma dibandingkan aku yang dulu itu sekarang lebih tadi survive tadi lebih bisa mengalirkan itu ke sesuatu yang positif yaitu dengan tulisan. Nah, dan kalau aku lihat lagi ternyata aku sudah dari dulu melakukan itu. Tapi dulu ilmunya belum cukup, terus pengelolaan emosionalnya juga belum. Ditambah lagi kalau yang aku pernah banget inget dulu nih, aku pernah kuliah psikologi tapi hanya sampai semester 3 gitu kan. Inget banget waktu itu katanya Prof. Sarlito di kuliah umum waktu itu. Dia bilang waktu itu dia membahas, aku lupa temanya apa, cuma salah satu yang aku ingat banget dia memberikan apa mempertontonkan buku terjemahan yang dia tulis gitu. Itu terkenal banget yang di kampus-kampus psikologi biasanya harus bukan harus ya. Kayaknya kalau belum baca buku itu belum anak psikologi. Waktu itu ya. Itu buku judulnya Sibyl, cerita tentang seorang wanita yang mengalami gangguan dissociative disorder, fugue ya, fuga. Nah, aku baca itu di kelas 6 SD dan ternyata penerjemahnya itu Prof. Sarlito dan dia bilang salah satu hal yang membuat orang itu pada akhirnya tidak bisa menemukan dirinya dan dia tenggelam dalam trauma-trauma itu adalah ketika dia tidak ada kompensasi gitu loh. Dia tidak memiliki pelampiasan untuk itu. Nah, coba aku kait-kaitkan lagi kepada waktu itu aku punya diary punya dua Mbak. Ada diary yang aku beli dua buku ya, satu warna merah, satu warna hijau. Nah, yang merah ini diary yang aku umpetin, yang kalau dibuka sampai itu ketahuan orang, wah orang tahu deh siapa namanya Dimas. Isi kepalanya dengan karena itu buku yang apa ya dibacanya nggak enak, kemarahan, kekesalan, kebencian itu di buku merah. Tapi di buku hijau, buku yang sengaja aku pertontonkan sama orang karena di situ kemarahanku aku tulis dengan esai, dengan cerpen, pokoknya dengan balutan storytelling gitu loh. Nah, Hmm. kalau juga Mbak Yung lihat misalnya status-statusku di Facebook gitu kan, itu sebenarnya
salah satu bentuk trauma healing juga yang bukan berarti aku hidup dengan stres terus ya, cuma resah, ada keresahan-keresahan dan itu enak banget gitu loh. Meskipun kita menghadapi sebuah situasi yang boleh dibilang kejepit dan terhimpit, ketika kita bisa menyalurkannya dalam satu bentuk, aku bilangnya satir ya. Meskipun itu ada kajiannya sendiri yang nanti kita mesti bedah tentang satir. Eh, jadi orang nggak tahu sih sebenarnya apa yang kita rasakan, atau orang menebak itu kita padahal bukan gitu loh. Jadi aku kadang suka lucu melihat respon dari teman-teman yang ngebaca status-statusku yang sebenarnya tadi adalah sebuah keresahan dan kemarahan, kekecewaan yang aku tulis dengan balutan-balutan konsep storytelling tadi. Dan itu yang menurut Prof. Sarito bisa membuat seseorang menjadi apa ya, healing gitu, menjadi sebuah pencerahan di dalam hidupnya, bahkan mungkin dia bisa dapati gitu loh. Dan lucunya memang ketika aku nulis menemukan sesuatu yang ajaib dalam arti gini, gue bisa ya nulis kayak begini ya, dan efeknya jadi timbul rasa malu. Gue berarti harus bisa bangkit nih gitu. Nah, kurang lebih gitu, dan ternyata itu ada risetnya gitu loh. Kalau yang aku tulis dalam artikel eh, di sini nih ya, ada nih, menurut James Pennebaker PhD, ini aku tulis di artikel kemarin dari Universitas of Texas di Austin. Nah, dikutip dari American Psychological Association, menulis itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu orang mengatasi tantangan dalam hidup mereka dan meningkatkan kesehatan mental. Itu yang pernah dan sedang aku lakukan sampai hari ini. Nah, makanya kemarin begitu Mbak Yu ngomong seperti itu, wah asik juga nih kalau kita coba untuk bahas ini secara santai tentunya. Kurang lebih gitu sih, disclaimer dengan sedikit tambahan supaya kita bisa mengarah dan kepada sesuatu yang, oh ini loh yang mau dibahas. Panjangan ya? Enggak sih. Jadi mikir ya juga ya. Aku tuh ini mohon maaf ya Mas Dimas, aku tuh dalam keadaan Monggo. yang di apa di kamar dan duduknya juga masih yang oleng karena masih lemes ya Mas ya, masih yang lemes, masih yang ya bener-bener yang terpuruk lah. Jadi aku nggak bisa duduk dengan ini dengan tegak. Jadi aku takut juga dan aku berhari-hari ini ada di kamar aja, nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain, ya kayak gitulah. Hmm. Ya, ya intinya gini, eh mungkin ada salahnya juga di aku kali ya, maksudnya Hmm. terlalu ada kemelekatan gitu ya, yang harusnya nggak boleh. Dan ini kan Iya, harus di healing betul. ya. Healing Healingnya harus itu tadi dirilis. kan harus dirilis. Kan aku juga senang nulis sebenarnya, cuma nggak pernah diasah. Kalau Mas Dimas kan senang nulis dan diasah gitu. Nah, makanya aku tuh Iya. pengen juga teman-teman yang mungkin ngeliat TikTok ini tuh juga belajar bareng lah sama kita. Hmm. Khususnya aku tuh mau belajar gimana caranya merilis Hmm. trauma ini biar sehat lagi, mental aku sehat, akunya Hmm. juga bisa kuat gitu sih, Mas. Hmm. Ya. Nah, mengenai tadi kalau yang secara teoritis-teoritis gitu kan, kajian-kajian psikologi segala macam bisa di-searching. Pun juga nanti mengenai teori-teori penulisan yang memang secara baku ya gitu. Jadi kalau di sini sih yang mau aku share mengenai tadi apa sih supaya kita ini nggak jumut, kita ini nggak apa namanya, apa ya bahasa bahasa Indonesia apa tuh, judek tuh apa ya? Eh, Ya judek, kalau orang Jawa tuh judek gitu. Ya iya itu apa tuh? terlalu stres lah gitu, terlalu Iya, kepikiran. nah yang terjadi sama Mbak Yu sekarang hari ini kan mungkin seperti itu ya, sampai tadi dibilang lemes gitu kan, karena apa, yang kita pikirkan itu di mana kita pikirkan fokusnya kita tuh di situ gitu loh. Ya balik lagi ya, namanya rocker aja juga manusia, apalagi trainer, speaker gitu kan. Cuma ketika sampai timbul yang namanya demotivasi, waduh itu bahaya tuh gitu kan. Nah, aku menghindari hal seperti itu, meskipun ya memang eh, bisa juga kayak gitu, tapi mungkin
ya, bukan berbicara masalah gender ya, tapi ini kan faktanya gitu. Kalau mungkin aku sebagai lelaki lebih agak gampang easy going ya gitu, meskipun eh, rasanya sama, mungkin bahkan lebih kompleks karena harus banyak yang dipikirin gitu. Tapi tadi karena aku sudah punya kompensasinya dengan menulis itu tadi, ya akhirnya selalu ada solusi ya, tentunya juga kepada hal-hal yang ritual. Cuma kadang begini, ketika kita coba untuk ritual, katakanlah gini, kita curhat sama Allah gitu kan, sama Tuhan, kadang nih otak kita suka nakal kan, dalam arti gini, eh, saya nggak tahu kalau Mbak Yu ya, tapi aku pernah tuh, emang Allah dengerin kita ya, awal-awal dulu ya, pada saat ibadahku belum benar gitu kan, terus belum belum ngerti hal-hal yang sekarang aku omongin gitu ya, karena itu kan sifatnya abstrak gitu kan. Nah, maka aku coba untuk tadi melakukan tulisan-tulisan gitu kan, yang sebenarnya nggak pernah juga apa ya, mengarahkan diriku untuk menjadi, pingin menjadi penulis waktu itu. Cuma ketika kebingungan mencari tema atau ide dan segala macam, yang aku lakukan hanya menulis. Akhirnya kebentuk sendiri tuh gaya bahasa, terus apa, gaya tulisan kita, yang pada akhirnya ya contoh paling gampang itu bisa dilihat di statusku gitu kan. Kalau aku nulis skenario itu ada sidik jarinya Dimas, ketahuan deh itu stylenya Dimas seperti apa. Nah itu aku temukan di perjalanan dalam yang tidak sifatnya teoritis gitu. Nah jadi uh, apa nih yang kira-kira Mbak Yu mau, tadi kan dibilang apa sebenarnya bisa nulis ya, semua orang bisa nulis gitu. Dan kalau aku sempat baca status-statusnya Mbak Yu dari gaya bahasanya, sebenarnya memang udah gaya bahasa seorang penulis sebenarnya gitu. Kalau misalnya dibilang eh, nggak bisa nulis, kayaknya nggak juga gitu. Emang apa sih yang jadi kendalanya nih Mbak Yu nih kalau menulis tuh? Kalau kayak misalnya udah nulis nih, nanti tiba-tiba hilang fokus terus atau hilang apa ya hilang terus jadi nggak nyambung antara satu dengan yang lain itu sih yang kadang-kadang. Oh, Jadi misalnya lagi nulis ini terus habis itu nanti tiba-tiba hilang apalagi ya stuck gitu. Itu kadang-kadang kendalanya itu dan itu juga bisa menimbulkan rasa kayak nggak percaya diri. Aduh, apa iya aku bisa nulis, apa iya aku bisa nulis gitu. pernah gini, lagi nulis enak nih, mood gitu kan, lagi mood, terus tiba-tiba dipanggil atau ada aktivitas lain, begitu selesai bingung. Gue tadi nulis apa ya? Kok enakan yang ini ya? Mau coba lagi nggak bisa? Pernah begitu? Pernah begitu, tapi lebih seringnya tuh kayak udah nulis terus tiba-tiba udah tuh berhenti idenya gitu Nah, meskipun ada yang ganggu. oke. Kalau yang aku alamin dan aku pelajarin, karena gini, sebenarnya kalau nulis skenario itu pun kan basicnya adalah storytelling. Jadi kalau yang aku ajarin di teman-teman atau di kampus-kampus itu pun bahasanya adalah, sebelum kita membahas tentang teori penulisan skenario, aku lebih kepada memahamkan ke orang ini, si calon penulis ini, bagaimana dia bercerita gitu loh. Nah, tadi nanti mengarah sampai kepada tadi tuh, cerita kita bisa diikat gitu ya, diikat dalam tanda kutip gitu kan, supaya tuh cerita nggak lari-lari, mau ditinggal kemana, terus dari apapun kita tetap punya satu mastermind konsepnya tuh jelas gitu loh. Kita mau menulis apa, bahkan sebelum menjadi tulisan yang panjang, untuk dalam satu atau dua kalimat saja itu kita sudah bisa membuat, oh nanti aku menulis ini kira-kira ada berapa bab. Nah itu ada apa namanya, rumusannya gitu. Cuma yang harus dipahamin di sini, eh, menulis cerita itu berbeda dengan yang aku pernah bahas dulu ya, menulis berita gitu. Jadi tidak semua yang kita mau ceritakan itu seperti kita memberitakan sesuatu gitu. Jadi eh, kalau berita ini kan faktual sifatnya, cerita belum tentu faktual. Nah,
Terus juga kalau kita mau lancar menulis tadi, sebelum kita bahas yang lain-lain tadi, kebanyakan penulis pemula itu dia lebih eh, dari hal-hal yang jauh, ya dari hal-hal yang di luar dia. Maka kalau istilahku sendiri, sebenarnya kita jangan mengarang cerita, tapi kita menuliskan cerita. Jadi kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih mengalir. Jadi subjektivitas dari seorang penulis itu akan sangat terasa gitu. Gaya menulis Mbak Yu dengan saya nanti akan berbeda ketika dia eh, berasal dari apa yang dia pikirkan gitu loh, bukan dari sesuatu yang dikarang-karang, bukan sesuatu yang outsider yang di luarnya dia, cuma memang dari inside-nya dia gitu Mbak Yu. Nah, gimana Mas kalau misalnya kita kan lagi ngerasain lagi kayak tertipu, diintimidasi, di apalah gitu kan. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa menulis tapi tidak perlu akhirnya orang tuh tahu gitu apa yang kita tulis gitu. Maksudnya Ya, kita nggak perlu ngasih tahu ini kepada siapa gitu. Karena kan banyak ya, aku tuh pengen banget gatel banget gitu pengen nulis cuma kan takut undang-undang ITE lah, apalah gitu kan. Sehingga akhirnya aku tidak bisa menulis dan aku stagnan gitu. Aku nulis di buku diary gitu ya, ya. tiba-tiba buntu aja gitu. Nah, makanya basicnya yang paling dasar tadi ya, kita itu kan ada suatu ide tuh, ya, yang ada di kepala Bayu hari ini adalah ide. Mau menuliskan sesuatu itu kan ide, gak ada gagasan, ada ide yang artinya mau menuliskan kisah kehidupannya, tapi supaya orang tidak tahu sebenarnya itu kisahnya, gitu, atau kisahnya Mbak Yu, atau kisah saya gitu, secara pribadi, secara personal. Nah, setelah itu ditentukan temanya nih, gitu. Bayar sebuah tema. Temanya apa? Misalnya kan keresahannya banyak nih, atau mau spesifik ke puncak kekesalannya dari yang problemnya hari ini. Berarti temanya misalnya katakanlah apa namanya? Perseteruan dengan sahabat umpamanya gitu kan. Ini aku nggak bilang seperti itu ya, cuma kan ini ambil satu contoh kasus saja. Nah, temanya adalah perseteruan dengan sahabat. Lalu bagaimana ngembanginnya lagi? Bikin premis. Nah, dibikin premis, baru nanti ini tahapan-tahapannya ya. Dari premis itu nanti akan menjadi yang namanya logline, lalu menjadi sinopsis. Dari sinopsis nanti dibikin yang namanya outline. Nah, baru deh dibikin cerita. Mau dibikin apapun sama. Cerpen kah? Kalau cerpen mungkin nggak terlalu harus menjadi outline ya gitu. Nah, terus bagaimana supaya eh, apa yang kita tulis itu bisa tersamarkan gitu kan. Nah, kita tinggal mainin karakternya gitu, karena kalau kemarin dari guru saya Bang Musor Yasin, sebenarnya menulis cerita itu bukan kita menuliskan cerita, tapi kita menciptakan karakter Mbak Yu. Nah, artinya apa? Di dalam premis itu tadi, eto-eto ya gitu kan. Pura-puranya ini orang Jawa bilang, ya. Mbak Yu membuat karakternya dulu. Siapa karakternya yang akan menjadi protagonis. Nah, si protagonis inilah yang menyebabkan cerita mengalir. Ini terjadi kesalahpahaman di mana-mana, nggak tahu siapa yang mulai. Katanya protagonis itu adalah tokoh baik, gitu. Terus lawannya antagonis, tokoh jahat. Bukan. Yang benar adalah protagonis adalah tokoh utama yang menyebabkan cerita itu terjadi. Nah, untuk menimbulkan konflik harus ada antagonisnya. Jadi dia berlawanan nih si prota dan antagonisnya. Itu menimbulkan konflik. Maka akan jadi plot yang menarik gitu. Nah, kembali ke tadi, bagaimana supaya orang nggak tahu ya, diciptakan karakternya. Karakternya siapa? Mau disamain atau mau dikontrain sekalian? Misalnya kalau Mbak Yu kan Evi namanya sebagai perempuan yang bla 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 bla. Misalnya sebutlah apa Mbak Yu, seorang trainer atau apa. Mbak Yu kalau kalau detail ya, mungkin habis ini Mbak Yu akan tahu kalau saya bikin cerita tuh sebenarnya subjektif banget. Itu semua cerita yang tentang saya, tentang Dimas, tapi dimanipulasi sedemikian rupa dengan
permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekitar Dimas atau di luar Dimas yang masih dalam circle thinkingnya Dimas gitu loh, dalam lingkaran berpikirnya si Dimas ini. Nah, Bayu juga bisa melakukan seperti itu tadi. Pertama apa? Ciptakan karakternya dulu. Karena premis itu adalah karakter yang menuju pada saat gampangnya nih ya, kalau teorinya nanti kan kita bisa belajar secara detail ya, dengan apa teoritis banget. Tapi kalau secara omon-omon ya gitu kan, premis itu adalah karakter yang ingin meraih sesuatu atau dibilangnya needs and wants ya, meraih sesuatu atau membutuhkan sesuatu, tapi dia dihalangi. Nah, hingga dia menuju ke titik cerita, dia berhasil atau dia gagal. Jadi cerita itu sebenarnya itu aja. Bagaimana si karakter memenuhi kebutuhannya atau ingin mencapai keinginannya, tapi dia dihalangi sehingga akhirnya dia berhasil. Atau kalau membuat cerita tragedi, ya dia menjadi gagal gitu. Nah, karakternya diciptakan dulu. Jadi balik lagi kalau bicara idenya seperti apa tadi, terus temanya mau bikin cerita tentang perseteruan persahabatan umpamanya, berarti ini cerita kalau bicara perseteruan udah jelas tuh kontranya kan, si A dengan si B, berarti kita tinggal pilih, Bayu tinggal pilih nih karakter yang mau jadi protagonis yang mana nih, yang menyebabkan cerita ini bergulir yang mana nih gitu kan. Nah, subjektivitasnya masukin deh tuh, jagoannya kan kita pasti gini, subjektivitas seseorang atau katakanlah kita sebagai penulis juga, kita nih pengen memasukkan itu ke dalam diri kita ke dalam cerita. Nah, pada saat itu terjadi pikiran-pikiran segala macam yang tadinya kita tidak muncul, terus kita dikalahkan di dalam dunia nyata, kita pengen masukkan jadi pemenang di dalam cerita kita ya, itu kan sah-sah aja. Maka disitulah nanti Mbak Yu tidak terbacanya kisah kita yang real. Kenapa? Karena sudah tersamarkan. Pertama, karakternya. Paling orang bisa nebak, ini jangan-jangan gue nih. Tapi nanti di situ kita mainkan yang namanya plot, gitu kan. Plot di sini yang paling mudah tadi ada yang namanya three-act structure. Teori 3 babaknya Aristoteles gitu. Nah, tinggal kita mainkan di situ nanti. Halo Mas Santos, wah ini ada guru saya ini, Mas Santos Amin. Begitu Mbak Yu. Oh, iya iya. Ya sih kan kadang ya ini ya Mas, menulis itu memang dulu sering saya lakukan kalau lagi galau. Tuh dulu sering deh, pokoknya lagi galau-galau pasti nulis. Cuma Lebih sekarang lancar ya ini kalau galau ya. iya kalau galau tuh kayak apa aja bisa aku tulis. Cuma memang tadi teori yang tadi itu aku belum dapet. Jadi misalnya kayak apa sih premis? Ternyata premis itu adalah apa ya nih dari sudut pandang mana gitu kan ya? Ini mau jadi siapa dan sudut pandang mana gitu kan? Bener ya Mas ya? Koreksi kalau Premis aku itu salah ya. artinya intisari cerita atau dasar pikiran. Nah, isinya tadi Das- gampangnya kita mau jadi siapa. Misalnya kalau tadi kan Bayu nanya mau nuliskan sesuatu tapi takut terkena ITE lah atau apalah. Ini saya kasih contoh. Saya pernah bikin cerita tentang NKRI, sebenarnya negara kita ya, singkatannya juga NKRI. Tapi ada kepanjangannya, Negeri Ketoprak Rakyat Ironi. Waktu itu, Nyon Sewu, aku kritik abis yang namanya Pak SBY, sekeluarga. Di situ semua itu kritik tentang negara semua. Tapi kenapa aku aman-aman aja dan itu diterbitkan dengan opla yang cukup baik waktu itu gitu ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena aku bikin sebuah parodi, sebuah cerita yang satir. Negara ini aku bikin dalam satu konsep panggung, ketoprak humor. Gitu. Nah, jadi setelah karakter itu Mbak Yu harus ciptakan story world-nya, universe-nya. Jadi premis sebenarnya intisari dari cerita yang di situ ada karakter. Nah, karakternya ini mau dikarang atau mau menjadi Mbak Yu hidup dalam karakter, itu monggo, silakan. Gitu. Oke oke.
Berarti kalau kayak gitu, aku mulai dengan premisnya dulu. Mm-mm. Setelah premis, baru mulai dengan protagonisnya. Siapa nih yang mau ditampilkan tokoh Yes, utamanya gitu kan? yes, Apakah yes. dari sisi aku atau dari sisi orang yang mau aku ini ya, maksudnya mau aku angkat supaya orang tuh, aku bisa nggak sih Mas misalnya kemudian membentuk opini, misalnya aku bikin protagonisnya adalah lawan aku gitu ya. Bisa aja. Nah, aku pengen membentuk ini bahwa dia itu memang orang yang jahat gitu sehingga Iya. orang pada akhirnya juga melihat oh ini orang ini jahat nih gitu. Nah, Bisa juga bisa. ya. Gini Mbak, tadi kan makanya aku sampaikan di awal tadi ada kesalahan berpikir orang atau awam tentang protagonis dan antagonis. Protagonis itu bukan orang baik, antagonis bukan orang jahat, Hmm, tapi tokoh utama dan tokoh hmm, yang menghalangi. Kita lihat film hmm, Joker. Joker itu hmm, jahat, tapi hmm. dia adalah protagonis. Kok bisa? Ya, ya, Ya ya, kalau yang nggak ada ya. Joker, nggak ada filmnya, kan gitu. Tapi Joker Ya, menjadi ya. antagonis di filmnya Batman. Di film Batman, protagonisnya siapa? Batman. Gitu. Jadi Mbak Yu dalam tanda kutip misalnya mau menciptakan suatu tokoh orang yang disebelin, yang katakanlah yang menghancurkan hidup Mbak Yu di sini, ciptakan dia sebagai protagonis. Oh bisa banget. Kenapa? Mbak Yu kesel sama orang ini dan menunjukkan dia itu salah. Orang seperti ini harus dihancurkan. Gitu loh. Hmm, Misalnya ya. hmm, Nah, hmm, karakternya tercipta. Nah, bikin premis. Nanti kita melingkar kepada log lainnya. Ada kerangka kecil berupa 3 babak. Bagaimana membuka langkahnya si karakter, terus konfliknya apa sampai kepada konflik utamanya, benturan antara si antagonis dan protagonis ini, dan masuk ke babak 3 adalah resolusi ceritanya. Gitu. Tapi yang paling penting tadi ke premisnya dulu. Kalau itu udah kuat, mengalir ke belakangnya gampang. Dan untuk membuat premis yang menarik itu, kalau katanya dari film-film kartun ya, Pixar ya, sutradara penulis di Pixar itu dibilang start from ending. Jadi memulainya itu harus tahu akhirnya. Ini si tokoh kita mau hmm. kita apain nih? Dia mau Ya, kita ya, bikin ya. berhasil atau kita bikin gagal. Jadi harus ada change. Cerita itu nggak Ya, boleh ya. sama. Si apa maksudnya sama ini keadaan si protagonisnya ya. Dia harus change. Kalau di awalnya menderita, maka dia harus bahagia. Di awalnya bahagia, dia endingnya bikin menderita atau Hmm, menjadi lebih bahagia. Pokoknya ada apa namanya? Change-nya gitu. perbedaan lah ya. Ada Ada perbedaannya ya. perbedaannya. Ya, Hmm. Iya, 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 iya. begitu. Paham, paham. Mas Dimas pernah nggak sih ngalamin lack of idea gitu, kayak nggak punya ide gitu, pernah nggak sih? Dulu sebelum tahu teorinya, writer Hmm, blocks istilahnya nulis. ya, ya, Jadi ya, ya. ya itu sebenarnya kalau di kita belajar psikologi ya mental block lah ya. Ada Hmm, sesuatu yang membuat blockingnya gitu kan. Nah, supaya nggak terjadi hmm, gitu apa? Bikin premis mbak, selesai udah urusan hmm. gitu. Premis itu Kenapa? bentuknya berapa berapa panjang halaman atau gimana sih Mas bentuknya Oh, premis itu? karena dia intisari, jadi kalau ringkasan cerita itu sinopsis Hmm, ya. Nah, premis itu adalah intisari dari sinopsis itu sendiri. Terus kalau hmm, ngomongin skenario dari premis ada logline. Jadi ada hmm, sinopsis pendeknya gitu. Itu jenjangnya ya. hmm, Cuma kalau misalnya hmm, kita mau nulis cerita-cerita yang lebih ke novel, aku nggak terlalu paham teorinya. Cuma kalau mau diterapkan juga bisa. Artinya gini, dengan kita memahami premisnya, ya kita bisa membuat cerita secara utuh. Yang bisa mau berapa ribu episode pun bisa. Kalau dalam film, hmm, mau berapa ratus lembar halaman pun itu bisa. Nah, premis ini idealnya tidak lebih dari 30 kata.
Oh 25 gitu. sampai 30 kata. Iya, singkat. Oh gitu, Mas. Jadi kita kalau mau bikin cerita atau bikin fiksi atau apapun berarti kita tetapkan premis dengan maksimal 30 kata ya. Maksimal. Nah, terus nanti Hmm. gimana menjelaskannya Mm-mm. nanti gitu loh. Jangan semua mau dimasukin ke premis karena premis ini kan intisarinya. Dan ini hanya Hmm. satu tujuan untuk mengikat cerita. Ketika orang bilang aku ngomong pakai premis, lah itu kan teknik gitu loh. Setiap orang sah-sah aja. Cuma kalau saya sendiri merasakan selama ini mau dikejar deadline, mau dalam kondisi apapun tetap on fire, tetap bisa dalam track yang tetap ya karena saya menulis premis gitu loh. Dikuatin di premisnya gitu loh. Nah, kalau premisnya ini tadi sudah kuat dalam artian yang kita sendiri paham, itu nggak akan bisa kena writer's block dan lain-lain. Kita akan selalu on the track. Maunya cerita kita kayak apa, itu akan on the track. Kita mau jalan-jalan kemana, itu buku baru sampai bab 1 novel umpamanya ya. Kita mau cari inspirasi dulu atau kita mau searching atau mau kemana. Semuanya nanti terarah lagi ke premis itu. Nah, baru nanti kan tadi ada Hmm. outline-nya tuh, kita bikin kerangkanya gitu loh. Misalnya mau buku itu dibikin 10 bab, novelnya berarti bab 1 nanti bicara ini gitu. Jadi Oh, dua jadi puluh lima tetap harus ditulis juga ya, Mas ya? Tetap harus ditulis, misalnya kerangkanya bab satu bahas apa, bab 2 bahas apa, tetap harus ditulis ya. Jadi nggak bisa ngalir gitu aja ya. bebas itu tadi saya bilang ini teknik dan apa namanya gaya masing-masing orang. Cuma kan otak Hmm. kita ini kan dipakai buat macem-macem mbak gitu. Ya, Kita ya, ya, jarang ya. ada orang yang punya ingatan fotografi yang sekali ngelihat tak langsung kerekam terus nggak lupa-lupa. Kayaknya nggak ada tuh, sedikit banget Ya, lah. ya, ya. Maka harus ditulis, kita breakdown Hmm. gitu loh, kita coba untuk membuat kerangkanya. Nah itu sekali lagi hanya namanya kerangka ya kan nggak utuh dagingnya muncul gitu kan, jadi cuma bab 1 mau bicara tentang apa tulis, bab 2 mau tentang apa tulis, bab 3 tulis, terus nanti itu dibikin lagi dari yang bab 1-nya ini misalnya pengenalan karakternya si Badu gitu kan. Si Badu ini siapa sih sebenarnya? Nanti dia mau ketemu apa? Jadi dibikin kayak mind map gitu, Mbak. Kalau Oke, oke, di oke. cerita di skenario namanya pohon karakter. Iya, Nah, iya, iya. saya diajarkan oleh guru saya gitu, Bang Mufal Yasin, kita jangan membuat ceritanya, tapi membuat karakternya. Biar si karakter ini yang bercerita. Paham nggak? Hmm. Iya, iya, paham, paham, paham. Ya, Jadi kalau kayak, kita membuat cerita, kadang kita terjebak dengan ini gimana nih nanti endingnya, meskipun kita sudah ikat dengan premis yang baik gitu kan. Tapi kalau kita bicara tadi karakternya yang berjalan pada cerita yang kita bikin, itu akan mengalir gitu loh. Karena tadi percaya kita tidak akan sanggup menulis dalam 1 hari 24 jam di depan laptop, apalagi dipakai handphone. hmm, Ya pasti ada pegelnya, pasti ada ngantuknya, atau ada hal-hal lain yang ngobrol sama suami, sama anak, apa segala macam yang membuat kita terdistorsi tanpa sadar ataupun dengan sadar. Maka tadi harus ada premisnya. Nah, bagaimana membuat premisnya tadi? iya, iya. 25 kata itu apa yang harus dilakukan? Tadi sudah saya sebut. Premis itu adalah protagonis yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu tapi dihalangi sampai akhirnya dia apa namanya berhasil atau gagal. Ini simpelnya ya Mbak, karena kan nggak mungkin 2 jam selesai itu langsung jadi expert gitu. Iya, betul, 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 betul. Jadi Tapi premis itu menarik ya, Mas ya. iya menarik. Iya, Jadi aku tuh pengen banget tuh. hmm, Ya, aku tuh pengen banget bisa menulis semua ide-ide aku tuh untuk jadi bahan ya. Karena ya tadi ya Mas ternyata galau itu juga bisa menghasilkan ya.
Bisa. Nah itu yang tadi aku bilang NKRI itu jadi aku 3 tahun loh Mbak nulis rubrik itu. Dari yang tadinya independen di namanya tabloid oposisi yang punya itu almarhum Pak Joko Yuwono. Beliau apa namanya ya tangan kanannya Pak Harmoko lah. Dia pokoknya redaktur senior lah. Orang semua tahu kalau jurnalis gitu kan. Dia tertarik sama tulisanku dan akhirnya aku dikasih rubrik. Bayangin Mbak, aku belum pernah sama sekali nulis di media waktu itu. Tapi dipercaya nulis dibilang untuk tulisan satir. Satir itu humor tingkat tinggi, Mbak. Hmm. Humor yang nggak bikin orang ketawa ngakak, cuma pasti dia memaki, ih, rese, ih, sialan gitu loh. Dan Oh, aku ya, juga ya, nggak tahu ya. kok bisa. Nah, orang-orang yang galau, orang-orang yang kesal, orang-orang yang penuh dengan traumatik, itu bikin cerita satir pasti jago. Gitu ya, Mas. Iya, karena dia mau menutupi motif utamanya, menutupi tokoh utamanya, tokoh utama dalam arti yang figur yang misalnya tadi ya dia benci sama orang atau dia berpikir dengan manipulatif, sangat manipulatif banget. Maka dia akan jago banget nulis satir. Nah, kalau dia Hmm. orang yang apa namanya ya, sense of humornya tinggi, ya dia akan satirnya akan dalam bentuk parodi-parodi. Bercanda Hmm. yang kalau aku itu tadi kan satir parodik gitu, sifatnya tokohnya ada ya tapi aku parodikan. Kalau parodi itu kan sebenarnya bahasa gampangnya meledek sesuatu yang sudah eksis. Nah, Hmm. satir itu sindirannya. Sindiran yang paling jahatnya dibilangnya sarkas gitu. Nah, Hmm. orang suka salah dalam sarkasme dan satir gitu kan. Katanya nulis satir gitu, tapi kok tetap kena undang-undang ITE. Ya lu aja yang nggak ngerti satir gitu. Jadi satir itu dibilangnya nyinyir, bukan. Hmm. Contoh-contoh satir tuh gimana, Mas? Contoh kalimat. Pernah kepikir apa sih, Mas, contoh satir kalimatnya? Kalau di film film tuh karya-karyanya yang dihasilkan sama Pak Haji Deddy Miswar itu 90% itu satir. Hmm. Para pencari Tuhan itu Contoh satir. kalimat. Aduh, kalau contoh kalimat Contoh apa ya? kalimat. Contoh kalimat agak susah nih kalau ngomongin contoh kalimat. Karena harus mikir. Tapi pernah nonton Para Pencari Tuhan kan? Pernah, pernah, pernah. Kan ada 3 tokoh tuh awal-awalnya tuh masih si Bajai itu kan. Nah, Hmm. itu adalah gini loh. Satir itu gampangnya ada satu kondisi yang ingin tadi ya dia manipulasikan menjadi sesuatu yang pengen disentil sama dia. Nah, dalam cerita Para Pencari Tuhan ini kan sebenarnya sesuatu yang harfiahnya adalah kebutuhan setiap orang. Tapi Hmm. disindir, tapi diledek dengan tokoh 3 orang tadi. Ditambah satu Hmm. sama si Bang Jacknya, gitu kan. Hmm. Dia mencari Tuhan. Kenapa Tuhan mesti dicari? Karena dia tidak bisa menemukan Tuhan. Nah, disitulah ada Hmm. dialog-dialog sofistik, ada humor, ada parodinya gitu loh. Itu Hmm. balutan-balutannya aja. Jadi satir itu sebenarnya lebih kepada sindiran Ya. secara halus gitu. Bahasa gampangnya. Contoh gampangnya kalau bahasanya apa ya? Agak perlu mikir juga saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti pokoknya kayak kita menyindir tapi seolah-olah orang itu nggak mungkin merasa tersinggung banget gitu ya. Ya, Hmm. misalnya gini Yang deh. menarik sih. Contoh kasus yang pesawat jet. Ya, Hmm. tahu lah ya kita kasus pesawat jet ya. Hmm. Nah, menyatirkan itu gimana caranya? Ya kita ngomong aja. Gue mau ke sana deh, mau ke Bandung, tapi pesawat jet gue nggak ada. Nah itu udah satir tuh, Hmm. Ya, 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 ya. paham nggak? Paham, 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 paham. Paham, 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 paham. Esensinya apa? Pesawat jet. Tapi Hmm. eh, balutannya bisa macam-macam orang.
kan itu ada bisa nebengnya bisa dimainin, pesawat jetnya bisa kita, nah itu yang kita mainin. Tapi kan kita tidak eksplisit mengarah kepada si tokohnya. Kalau kita Ya, mengarah kepada betul. tokohnya kita sebut, namanya kita sebut, itu nyinyir. Iya, ya. Dan bisa kena Sarkasme undang-undang. itu. Gimana? Ya, bisa kena undang-undang juga nantinya kan? Betul. Nah, Undang-undang undang ITE. undang-undang itu kan hukum yang sifatnya kalimatnya kan tidak boleh bersayap, tidak ada sesuatu yang ambigu gitu kan. Jadi eksplisit benar-benar mengarah kepada tujuannya gitu loh. Nah, satir justru kata-kata yang bersayap yang apa namanya? Multitafsir gitu loh, Mbak. Paham Ya, ya? paham, paham, paham. Jadi Paham, satir tidak paham. selalu lucu loh. Ya, ya, ya. Satir Dia tidak selalu lucu karena tidak memang selalu kan lucu. menyindir sebenarnya. Nyindir. Ya, Nah, karena lucunya itu karena menyindir. sindirannya tadi. Makanya gaya humornya apa namanya stand up comedian itu satir. Hmm. Kadang kita sampai begini, mana sih lucunya? Tapi kalau orang yang sudah biasa bersatir-satiria dan di hatinya penuh dengan kegalauan, keresahan, pasti cepat nangkep bercanda satir. Hmm. Gitu. Ya juga ya. Ya, Ini Mas Dimas belajar berapa lama Mas menulis nih Mas? dari kelas 6 SD. Di kelas 6 ya. Aku dulu Sepanjang juga hidup pernah jadi saya. kontributor majalah Aneka. Tahu nggak Aneka Cemerlang zaman dulu? Nah, Tabloid Aneka Cemerlang, tahu nggak? tahu tahu. Nah, dulu saya pernah nulis tuh beberapa kali, dibayar lumayan lah ya. Tuh Wah, waktu itu itu udah sempat punya bisa, ya pengalaman sempat bisa hidup. traktir teman-teman. Sempat waktu itu, cuma ya gitu kan karena memang tidak terlalu diseriusin, nah, ngerasa bahwa ya udahlah gitu kan, nggak ada waktunya juga. Padahal sebenarnya nulis diary aja aku bisa gitu ya. Tapi Ya. nulis apa cerita kenapa nggak bisa gitu. Mas Dimas kalau untuk satu konsep cerita, Mas Dimas menghabiskan waktu berapa lama, Mas? Buat cerita apa sinopsis gitu atau apa nih? Cerita cerpen lah misalnya, cerpen Cerpen lah gitu. 1 jam paling. Oh ya? Ya. 1 jam lebih? Ya Allah, berarti talented banget nih. Ya, Talented banget, Mas. karena kan sudah terlatih, Mbak. Media latihanku apa sih? Facebook, Mbak. Iya gitu ya. Iya. Itu aku dari tahun 2008. Jadi sebodoh-bodohnya Dimas ya akan kelihatan lebih hebat dibandingin orang lain karena dilatih terus gitu loh. Mau dibaca nggak mau apa mau dibaca orang mau dipuji mau apa bodo amat yang penting gue nulis. Kenapa? Karena yang aku yakinin dari dulu tuh ya uang itu datang sendiri sih gitu. Tapi kadang ada sifat bodohnya juga, ya, akhirnya dikelecehin orang, ditipu orang segala macam gitu. Tapi aku menulis bukan untuk uang, gitu loh. Oke, Aku oke, oke. menulis untuk meluangkan apa namanya ide-ideku, menuangkan ide-ideku, terus keresahan-keresahan dan segala macam nih. Jadi otak nih supaya nggak sinting aja gitu intinya gitu. Tapi menghasilkan kan ya, Mas? Alhamdulillah gitu. Jadi cita-cita awal menjadi penulis itu memang ada gitu dari awal tuh dari kelas 6 SD. Cuma kan karena nggak tahu caranya terus eh, ditakut-takutin dulu kan mau jadi, masuk penerbit tuh susah. Terus apalagi begitu pengen nulis skenario di industri itu bla 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 bla. Saya tetap aja menulis gitu. Disitulah talenta kita kan teruji gitu kan diasah oleh waktu. Nah, banyak cerita-cerita saya yang sebenarnya dari tumpukan cerita-cerita yang dulu nggak dipandang orang, nggak laku gitu kan. Tapi suatu hari malah ada yang beli gitu loh, malah ada yang mau gitu. Saya nulis di 4 platform digital berbeda, cuma satu yang itu menghasilkan di Vizo. Nah, yang lainnya sampai hari ini tidak balik modal sama sekali. Artinya tuh nggak ada income yang masuk. Ya sudah. Tapi dari situ saya menemukan cara, karena kan saya bukan novelis ya.
saya menemukan cara, oh kalau begitu saya membuat novel per bab itu saya ketemu caranya ini. Satu hari Hmm. minimal saya tulis 1.000 karakter yang tadi cerpen yang Bayu tanya berapa lama itu ternyata kalau saya sudah bikin satu premisnya itu bisa Hmm. 1 jam. Bikin sinopsis untuk Hmm. skenario ya sekitar 1 sampai 2 jam lah. Kalau hanya untuk menulisnya itu cepat. Tapi kadang kita merevisinya. Itu yang Hmm. ada apa namanya agak lama ya. Apalagi ketika kalau kita misalnya nulis skenario, sinopsis saja kadang diminta direvisi berulang kali sampai akhirnya menjadi skenario gitu. Begitu, Mbak. Oke. Wah, ini keren nih. Berarti selama ini Mas Dimas waktu nulis di platform itu tetap ada penghasilan nggak sih, Mas? Enggak. Kalau mungkin ya teman-teman. Ya, Oh, nggak ada satu ya. doang. Pokoknya nulis aja lah gitu ya. Bisa aja. Karena itu tadi terlalu banyak keresahan dalam diri saya yang kalau itu tidak dituangkan ya saya berada di rumah sakit jiwa gitu aja. Iya, iya, iya. Berarti nulis itu juga merupakan salah satu cara kita ya untuk ngerilis apapun yang ada dalam hati kita. Betul. Kayak sekarang aku lagi sedih, aku lagi ngerasa tertipu, ngerasa Iya, diintimidasi, iya, dieksploitasi gitu ya. Itu betul. bisa saya tuangkan di situ dan menjadi sebuah cerita yang bisa dinikmati sama orang dan diambil pelajaran kali ya, Mas ya. Betul. Sebenarnya Jadi kan gini, intinya menulis adalah memberi pengalaman ya. betul. Yang saya dapati selama ini setelah saya bisa menulis bahkan beberapa waktu kemarin gitu ya. Ketika saya ditimpa masalah berat, saya malah dengan sukarela dan penuh sukacita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Gue Hmm. dapet ide buat nulis gitu. Ya, 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 ya. Disikapinya dengan gitu ya. Iya, ya secara manusiawinya tetaplah ada rasa dongkol, ada apa namanya ya jengkel-jengkelnya, traumanya, ada manusiawi itu gitu. Cuma eh, puncak kekesalannya itu sudah hilang gitu. Jadi itu ibarat kata ya sisa-sisanya aja tuh yang nanti juga akan terkikis dengan waktu gitu. Tapi yang menjadi main konfliknya itu sudah saya lempar ke dalam cerita-cerita gitu. Jadi Hmm. kalau ditantang hari ini saya bikin cerita apa gitu, bisa. Cuma kalau diajak sekarang nih berpikir dengan minimnya wawasan dan segala macam karena saya lebih sering berada di rumah, saya bolak-balik ke rumah sakit karena saya kena HPN gitu kan, HNP ya. Nah, pasti ceritanya berkisar itu Hmm. karena berkutat setiap hari, premis-premisnya nanti ya tentang begitu, cerita-cerita yang saya di rumah aja ketemu tetangga ngeliatin muka mereka gaya mereka satu-satu itu bisa jadi cerita terus uh, Hmm. keseharian banget lah gitu yang tentunya cerita kayak begini tidak serta-merta bisa laku mbak iya kan Hmm. karena industri Hmm. emang peduli apa sama kehidupan kita kan gitu Betul, kecuali betul. kita orang terkenal aku Ya, nulis ya. apapun pasti langsung dibeli kan gitu Dibaca ya. Langsung pasti dibaca di dibaca Heeh, iya heeh. Iya, betul, pasti betul, betul. kembali ke Nah, tujuan kita bangun lagi. branding juga ya berarti ya, Mas ya? Ngebangun Gimana? branding juga nggak sih, Mas? Bangun branding juga nggak sih, Mas? Sangat, sangat, sangat. Yang saya selalu percaya itu ketika saya nulis di Facebook ya itu udah berkali-kali saya dapat kerjaan dari situ dan kalau ketemu orang di luar baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal karena gini ini contoh bodohnya aja lah ya ketika saya nulis status Facebook itu nggak semua orang yang berkomentar atau nge-like itu nggak baca loh mbak Hmm. gitu itu ini saya buktikan sendiri ketemu di jalan ketemu teman SMA waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol kita ada pertemuan rutin tiba-tiba ada teman yang datang nyalamin makasih ya aku bingung mbak makasih apa tulisan-tulisan lo keren kalau di gue baca tuh di Facebook ada beberapa yang gue merasa tercerahkan kaget ini orang nggak pernah komentar
nggak pernah nge-like, nggak pernah ada satu kontribusi apapun lah. Terus juga Ghost salah satu, reader ya. Ghost ya, reader. Jadi kayak kurang ghost lebih itu. reader gitu ya. Hmm. Salah satu contoh Iya, artis, iya. saya sebut nama aja lah. Karena saya pernah kerja sama-sama dia waktu itu kan, Mas Hari De Vretes. Saya agak sedikit tersanjung ketika dia ketemu saya dan dia bilang, Dimas, gue tuh selalu baca status lo dari awal sampai akhir. Hmm. Bener mas, coba apa saya tes gitu kan. Dibilang nih status lo terakhir ngomongin tentang ini. Iya juga ya. Nah, artinya apa? Ketika memang kita menulis dari hati, hati juga yang akan menerimanya gitu loh. Tapi tadi kita mengemasnya mbak, yang paling penting. Kalau kita dari hati, kita lagi dongkol, kita tulis status, nggak ngerti caranya, ya ITS siap menanti gitu. Setidaknya orang Nah, akan itu dia. ngecap kita, branding kita jadi jelek gitu loh. Iya, iya, iya. Macem-macem lah dibilang tukang ngeluh lah, inilah, itulah. So far saya nulis dari tahun 2008, meskipun saya cerita tentang diri saya, tentang ada sedikit keluhan, cuma saya kunci selalu dengan sifatnya yang mencerahkan. Orang nggak sadar, atau bahkan orang sadar, itu sebenarnya cerita saya. Tapi tidak ada yang langsung bilang, Dim, lo jangan banyakan ngeluh di Facebook. Enggak tuh, nggak ada yang begitu. Kenapa? Karena tadi saya coba apa namanya, membalut, memanipulasi kisah hidup saya lewat cerita-cerita. Kalau Mbak Yu pernah baca tulisanku di status tentang aku dan guruku, nah itu ada bukunya sendiri tuh, aku bikin cuma belum laku. Judulnya judul bukunya tuh Bubur Ayam Spesial Untukmu. Nah itu ceritanya tentang aku dan guruku di Facebook. Hmm. Sebenarnya guru ini siapa? Guru itu bukan seperti penafsiran orang yang secara harfiah, aku punya guru yang hebat. Bukan, gurunya itu adalah kehidupan. Jadi ketika aku ketemu suatu masalah yang nggak pernah selesai, nah itu dia guruku. Aku belajar sama si guru itu dengan aku buat kalimat-kalimat yang seandainya kalau eh yang aku pernah jadi psikologi ada yang namanya chair terapi. Jadi mengolah sudut pandang. Ketika aku tidak menemukan jawaban dari sudut pandang A, aku coba jadi B. B nggak ketemu, aku coba jadi C. C nggak ketemu, aku jadi D. Terus begitu. Akhirnya aku bisa menemukan kalimat-kalimat yang kadang aku sendiri bingung. Kok bisa sih ya nulis begitu ya? Karena aku berusaha menjadi orang lain yang menasihati diriku. Jadi kalau kita sudah Ya, bisa menulis dengan taraf seperti itu, insya Allah kita akan ketemu insight terus gitu loh Mbak. Kita akan selalu kelihatan happy atau apa gitu kan. Meskipun manusiawinya ya kita akan mengalami juga tuh rasa-rasa keterpurukan, itu biasa lah gitu Mbak. ya kayak sekarang kan aku ngerasa, oh sekarang ini aku ngerasa tercerahkan nih sama Mas Dimas. Aku nggak boleh Alhamdulillah. begini, nggak boleh yang apa ya lemes. Kayak sekarang nih aku nggak bisa ngapa-ngapain, otakku beku Iya, gitu. Ya justru aku harus nulis, tulis apa aja yang aku tulis, apa yang bisa bisa kan? aku tulis gitu. Coba kadang tuh Mas kan kalau lagi nulis tuh jadi keinget kan, terus jadi Mm-mm. akhirnya sesak napas. Aku tuh kebiasaan jeleknya gitu. Jadi kayak misalnya lagi nulis ingat sesuatu tuh saya sesak napas. Nah, itu gimana ya Mas cara ngatasinnya ya? Iya, coba aja yang aku bilang tadi Mbak. Karena aku psikologi nggak sampai selesai kuliah, cuma aku baca bukunya. Ada satu yang salah satu metodologi terapi itu namanya chair terapi. Spesifiknya aku nggak tahu ya, karena aku bukan ahli. Tapi aku membaca itu dan aku coba pernah terapin, itu berhasil, selalu berhasil. Gini, pernah waktu itu ada temanku yang mau divorce, nangis-nangis telepon cewek gitu kan, yang sampai dia bingung, istri juga kenal. Terus aku baru baca buku itu Mbak. Aku baru baca buku itu, sok tahu nih. Udah gini deh, karena kadang ada beban gitu. Orang tahu aku pernah kuliah psikologi, dibilang nggak lulus juga, ternyata lingkunganku masih lingkungan trainer, teman-temanku hipnoterapi dan bla 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 segala macam yang seolah-olah aku jadi harus seperti itu. Nah, dia nangis-nangis cerita, kebetulan aku lagi baca buku itu. Akhirnya apa? Aku jelasin, nah, cara terapi ini menurut yang aku baca dan seingat serta sepemahamanku adalah ini lebih pada pengelolaan sudut pandang kita di dalam eh, menghadapi suatu problem gitu. Jadi
misalnya nih tadi yang kaitannya ke pertanyaannya Mbak Ayu, Mbak Ayu lagi punya masalah A, mau membreakdown terus apa tadi jengkel apa segala macam gitu kan. Nah, ini kan nih A nih. Dari sini yang ketemu nih jengkelnya doang nih. Tadi dulu nih durasi. Sebentar. Ya. Oh, Nah, ada durasinya nggak sih nih? enggak itu kan kadang minta lebih lagi dia karena tuh otomatis dia bisa. Nah, Oh iya iya. si A ini nggak selesai nih masalah. Kenapa? Karena nggak ketemu jawabannya. Yang ada kesel, dongkol apa segala macam ya. Bayu berubah jadi si B. Si B ini melihat si A seperti apa. Nasihati dia. Ternyata masih merengkel, masih nggak bisa ketemu jawabannya juga. Berarti kan si B ini gagal ya. Jadi si C, sudut pandang ketiga. Mbak Yu nasihatin dia, si B, supaya si B ini bisa nasihatin si A. Terus sampai yang ketemu jawaban dari si A ini. Itu aku terapin ke siapa namanya temanku tadi, alhamdulillah berhasil. Besoknya langsung tiba-tiba ngajak makan, makasih ya Dim. Hah? Saya sampai bengong sendiri gitu kan. Dan dalam penulisan itu yang aku lakukan juga Mbak, mengubah sudut pandang dengan problem gue tadi dengan membuat premis-premis cerita yang aku tulis gitu loh. Jadi secara tidak sadar dengan sendirinya rilis gitu. Hmm. Secara nggak sadar akhirnya malah justru mengurangi beban ya. Betul, betul. Oh, Nah, dibandingkan berarti kita hanya mencegah. apa namanya nangis, merasa ya tapi balik lagi itu bukan bukan hal yang salah sih ya Mbak gitu. Itu pasti semua manusia akan mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Yang nggak boleh kan kalau kelamaan gitu loh. Ketika kelamaan ini energi terbuang, terus energi sedih itu kan kalau secara ilmu apa namanya eh, kelenjar-kelenjar endokrin itu kan malah menimbulkan hormon-hormon yang negatif gitu kan. Ada kortisol Nah, muncul, iya nggak? ya ya ya. Nah, Benar 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 mengaktifasi hormon yang jelek terus malah jadi kitanya sakit ya. malah jadi sakit kan. Maka harus endorfinnya nih yang keluar kalau dalam kondisi kayak begitu ya. Gimana? Salah satunya tadi kita coba let it go dulu gitu kan dengan kita tulis aja dulu. Maka aku seneng banget nulis komedi. Kenapa? Karena aku mau, mau bikin endorfin ini banyak gitu loh. Aku yang lagi bikin sekarang ini The Sunflower gitu kan cerita tentang itu sebenarnya inspirasi dari lagunya Sal Priadi. Aku berulang kali dengerin lagu itu nangis gitu kan. Ini lagu magic banget gitu kan. Tapi ceritanya justru komedi gitu loh. Kenapa? Aku bikin kontradiksi dan aku mau ketawa, mau mentertawakan kehidupanku di masa lalu, sekarang dan mungkin akan datang ketika aku tidak bisa berubah di cerita itu tuh. Nah, di situ ada satirnya, di situ ada parodinya karena kalau di Sunflower ini aku cerita tentang Dimas sebagai seorang aktivis. Tapi tokohnya namanya Matahari. Wah, jadi spoiler deh. Untung nggak banyak yang nonton. Iya 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 iya. Terus aku ciptakan tokoh-tokoh pemanisnya. Ya, ceritanya aku naksir cewek gitu kan. Nah, endingnya kayak apa? Karena terinspirasinya dari lagu Sal Priadi, ya aku coba mengambil lagunya Sal Priadi tadi, endingnya. Tapi seperti apa? Apakah itu akan menjadi cerita tragedi yang penuh haru biru sepanjang cerita? Enggak. Justru aku mengangkatnya dari sisi komedinya, komikalnya seperti apa gitu. Bagaimana konyolnya si Matahari, terus juga berdebat dengan Bunga yang kelihatan seorang, jadi ada tokoh namanya Bunga dan Matahari gitu. Nah si Bunga ini seorang perempuan yang smart, cantik, pokoknya perfect gitu kan, anak orang kaya, tapi dia mau terjun di Karang Taruna ketemu sama si Matahari. Jadi di awal-awal dia berdebat, 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 akhirnya kesininya
mungkin FTV banget gitu ya. Cuma yang berbeda dari setiap karyaku adalah apa? Kedalaman dari kata-kata, Hmm. dari maknanya. Kenapa begitu? Balik lagi, itulah keresahan yang ingin aku tonjolkan. Misalnya aku juga buat kemarin sinetron di TVRI judulnya Marbot Ali. Itu adalah keresahanku bagaimana kita terlalu berbicara tentang atributisasi Islam gitu. Jadi Islam itu dikategorikan sesuai dengan Islam kalau kita menggunakan atribut-atribut, intinya gitu loh. Aku contoh apa, ambil tokoh utamanya untuk berbicara seorang marbot. Kenapa? Karena dia adanya di masjid. Ironinya masjid itu banyak yang kosong ketika memang dalam situasi yang orang lagi kerja. Masjid jamaah itu kalau lagi yang di apa ya, bukan di kantor ya, di yang di daerah perumahan atau di kampung itu di zuhur sama asar sepi. Kenapa ya, pada kerja. Tapi bukan dari aktivitasnya itu, aku cuma menyindir apalagi zaman aku kecil dulu eh, ada di masjid rumahku, sorry, musola, dia jadi imam, dia jadi makmum, dia yang ajan. Artinya apa? Cuma sendiri. Dan fenomena itu ada, meskipun sekarang sudah Banyak. banyak orang yang mendalami Islam secara banyak, tapi tidak menyentuh substansinya. Kayak sekarang nih, misalnya kalau aku lagi apa namanya di masjid ya, sholat nih. Kalau orang yang ngerti Islam, sendalnya tertata rapi, dia tahu aturan, tapi kesehari-hari di sini naruh sendal sembarangan. Terus Hmm. pokoknya kita melihat Islam tuh dari mana. Nah, hal-hal kayak begitu aku tulis di tokoh Marbot Ali. Keresahanku lagi terhadap apa, misalnya UMKM ada di sini. Jadi aku punya channel-channel apa, kanal-kanalnya tersendiri Mbak Yu tentang keresahan-keresahanku yang nanti pasti akan ada jadi tokoh-tokohnya tuh. Gitu. Akhirnya Mas Dimas tersamak. nggak coba ngembangin blog, Mas? Gimana? Nggak coba ngembangin blog, blog, blog pribadi gitu, mengembangkan blog. Eh, aku dulu pernah coba bikin blogspot, tapi karena eh, dulu nggak ngerti cara maininnya gimana, terus aku berpikir simple aja. Meskipun tidak peduli dengan uang, terus juga nggak peduli sama yang baca banyak atau sedikit, tapi alam bawah sadarku tuh tetap pengen pengen tahu gitu ya, bahwasannya tulisanku dibaca. Nah, kalau Hmm. sekarang untuk meminimalisir rasa tadi dan mengantisipasinya supaya aku tetap semangat dan menyadari bahwasannya tulisanku itu dibaca orang, aku nulis di Kompasiana karena di situ ada eh, jadi itu bentuk apa namanya, bentuk komunitas lah ya. Di blog kayaknya dulu juga ada tuh tulisannya berapa viewernya segala macam, cuma buatku kurang asyik gitu loh. Maka aku bikin Hmm. sendiri. Mungkin mungkin nanti bikin website sendiri, cuma kan hmm, Itu proses belum tahu ya. lah caranya gimana. Masih masih belum Oke, kepikiran gitu. kalau nulis di Kompasiana tuh gampang nggak, Mas? Harus ada Gampang tuh. kriteria apa nggak sih? Enggak, kita cuma bikin akun aja, tulis aja. Yang Hmm, penting tuh tadi ya yang standar lah ya, kita tidak provokatif, tidak sara. ada sara lah ya. Nah, yang standar-standar itu aja. Kalau ataupun ada nanti biasanya ada peringatan, jangan sampai 4 kali berturut-turut kita diperingatin. Di yang kelima itu kita Hmm. hilang akunnya. Oh gitu. Itu Iya, bentuknya kayak 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 komunitas gitu ya, Mas, Kompasiana tuh ya. eh boleh dibilang begitu gitu. Cuma itu sebenarnya apa ya, blog untuk semua orang gitu. Kalau blogspot kayak gitu-gitu kan itu personal blog Pribadi. ya. Kita pribadi kan. Kalau ini juga kita pribadi ada akunnya, cuma bisa langsung dilihat orang dan kita bisa berinteraksi gitu loh Mbak. Jadi Dan lebih itu real. terkenal juga, Mas. Hmm. Dan itu juga banyak, maksudnya udah banyak yang tahu, sehingga orang kalau cari apa-apa juga Kompasiana tuh Betul, menjadi rujukan, ya kan? betul, betul. Nah, Itu hanya boleh hanya boleh artikel atau boleh fiktif, banyak Mas? Mbak.
macam-macam Positif. pilihannya. Di sini ada, aku buka dulu. Di sini ada artikel ya, ada cerita pemilih. Ini bagiannya tuh ada analisis, ada sosok, terus ada game changer, terus ada fiksiana. Nih fiksiana ini ada cerbung, cerpen, horor, puisi, roman, terus halo lokal ini yang kaitannya kita untuk artikel ya yang ada di Bandung, Joglo, Makassar, bla bla bla. Dan terus tentang humaniora ya lebih spesifiknya itu bahasa, filsafat, pendidikan, seni, sosbud, inovasi, gadget, nature banyak lah. Jadi si Kompasiana ini blog plus media online gitu Mbak. Jadi kalau kita bisa mainin SEO-nya, search engine optimization-nya, kita mainin tuh keyword-keywordnya, kita bagus, kita jadi headlines, sampai 5 headlines, ya, terus kita nulis lebih dari 15 artikel, atau 15 tulisan lah ya, itu kita bisa dapat bayaran dari dia nanti. Ada hitung-hitungannya, aku belum, gitu, karena yang headlines baru satu. Padahal tulisanku di sini sudah 37 artikel yang baru ya. Kalau Wow. yang ya, makanya tuh yang sebenarnya saya mau yang lama itu gimana ngidupinnya masuk akunnya itu aku lupa itu pakai Lupa email yang mana. lupa password atau lupa lupa email nggak bisa juga. Nah, itu dia. Aku juga bingung. Begitu buka ini pakai email yang biasa aku pakai, ternyata aku nulis di situ masih ada nih email yang mana. Aku belum di tag lagi sih karena udah terlalu asik nemuin yang ini. Bedanya soalnya Lebih udah enak. jelas dari yang sekarang aku nulis dengan yang dulu. Kalau sekarang ini gayanya udah gaya-gaya kayak media online. Jadi pengalamanku di Bondowoso Network kemarin, trik-trik SEO-nya aku pakai di sini, gitu. Jadi muncul dia di halaman pertama atau apa gitu kan. Asiknya begitu. Jadi tulisan kita di sini kalau memang sudah nyangkut SEO-nya, keywordnya, ya bisa banyak yang ngelihat Mbak gitu. Lihat ya. Atau Oke. secara internal mereka aja tuh kalau kita memang di dalam radar. Jadi Kompasiana ini ada editor atau pengawasnya lah ya yang memantau itu secara sistem mungkin aku belum tahu detailnya. Ketika memang dianggap layak itu akan di up terus sama dia. Ada di halaman-halaman yang ketika orang searching keluar punya kita. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu yang bisa jadi cuannya. Kalau aku pikir lebih jelas dibandingin kita bikin media online sendiri atau kayak kemarin aku jadi content creator, apalagi di blog. Ya kalau di blogspot segala macam itu kan kita harus mengembangkan sendiri. Kalau ngembangin sendiri ribet, apalagi kita niatnya cari uang. Kalau niatnya Ya, hanya ya. untuk menulis, ya nggak masalah sih, bebas. Ya, ya, ya. Bondowoso masih, Mas. Masih, cuma saya udah nggak pernah nulis berapa bulan ya. 4 bulan lah kali. Dan itu tidak ditegur juga sama Pimretnya di grup. Udah sepi banget. Karena waktu itu omongan terakhir dari Pak Pimret itu dia bilang ya membebaskan kita sih. Yang masih mau nulis ayo. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Mau mengundurkan diri silakan. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena di Google ini Mbak, ini menariknya juga ketika kita menulis misalnya coba kita alihkan ke Kompasiana, tulisan kita itu informatif atau sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pembaca, itu akan naik di halaman pertama Google. Dan kenapa traffic media online pada umumnya termasuk Bondowoso ini turun drastis karena disinyalir kebanyakan yang copy paste Mbak. Jadi dia copy paste dari media lain, ya tidak diparafrase, tidak diubah. Kalaupun diparafrase, parafrasenya itu cuma beberapa kata atau kalimat. Nah sebenarnya kan kalau mungkin kita sudah pernah bikin skripsi atau karya tulis kan kita paham yang namanya referensi. Kan referensi kan bukan kita ambil semua, tapi ide dasarnya tuh Betul. apa kan gitu kan. Jadi bukan kita jiplak, bukan kita copy paste, cuma kita mengambil teori-teori dari buku yang pernah kita baca umpamanya gitu atau dari sumber yang kita lihat. Nah, anjloknya media-media online ini karena kebanyakan penulis-penulis yang nakal.
Sama seperti ketika aku di Vizo. Vizo itu aturan awalnya, Mbak. Waktu itu aku kontrak 3 bulan, dapat kalau nggak salah 8,5 juta. Ya, itu Vizo tuh apa? Vizo tuh platform digital, Mbak. Untuk? Novel, khusus novel. Oh no. Oh. Dapat berapa waktu itu Mas Dimas? Waktu itu 3 bulan itu 8,5 kalau nggak salah. Ada bonus-bonusnya dan itu yang penting kita rutin nulis doang. Nah, salahnya nih para membernya karena kaitannya itu hanya kita menulis doang dan minimal 1.000 karakter. Itu tadi tuh penyakitnya copy paste. Punya orang diambil lah. Terus yang lebih Wah, PA-nya lagi itu dia tulis asal-asalan, Mbak. Yang penting karakter. Nah, wah kalau nggak kita benar pakai dong. sistem terpenuhi karakternya 1.000 gitu ya. Ya udah, naik tuh 1.000. Kalau misalnya nggak ada yang protes, ya itu jadi duit. Tapi kan ada pembaca nih, dia lupa gitu loh. Dipikirnya pembacanya nggak Oh protes. iya. Begitu protes dilaporin, selesai, peraturan diubah. Sekarang harus viewer. Itu susah banget sekarang jadi duit. Novel kedua saya tuh sampai hari ini nggak jadi duit di situ. Tapi waktu itu Sayang banget. dapet awal ya, yang pas awal-awal Vizo tuh. Ada juga KBM Mas, apa apa sih KBM ya itu komunitas komunitas apa tuh? bisa menulis ya kalau nggak salah. Aku nulis juga di situ KBM. Gimana kalau itu Mas? Bagus gak? Eh gimana ya? Bagus enggaknya sih sebenarnya ya ke kualitas tulisan kita ya Mbak. Dan kualitas tulisan kita pun harus mengikuti selera yang ada di platform tersebut. Kalau di Vizo itu cenderung cerita sekarang ini bergeser ke cerita-cerita dewasa. Yang perselingkuhan lah, apalah, yang bla 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 dan cenderung kalau boleh dibilang ya sorry itu saya ya semi lah gitu kayak gitu-gitu tuh di Vizo makanya aku nggak mau nulis di situ lagi meskipun Oh ada gitu. genre-nya tapi yang laku kayak gitu. Nah kalau di KBM ini lebih kepada sosial budaya religius karena kan Hmm. foundernya penulis dari FLP kan Forum Lingkar Pena kan si apa Mbak Helvi ya aduh lupa Helmi pokoknya Tian iya Helvi Mbak Helvi Tiana atau iya pokoknya itu deh sama suaminya tuh. Nah itu. Terus ada lagi Lentera Apps ya. Terus ada lagi apa tuh? Pokoknya saya ada 4 deh. Dan itu nggak menghasilkan semua. Justru di Nah, Kompasiana malah lebih bebas ya Mas. bebas karena nggak ada editornya. Yang penting kita tidak melanggar aturan secara tadi SARA, terus apa kode etik jurnalistik ya, tidak memprovokasi kelompok tertentu. Itu aman, pasti terbit. Kalau Yang itu yang punyanya Kompas juga sih Mas. Punya Kompas eh bukan itu? iya, tapi tidak secara langsung. Jadi waktu itu sempat awal-awal itu saya tahu Kompasiana itu ngeliput Habibie Afsyah, dia diundang situ. Jadi awalnya dia bilangnya blogger apa ya mau coba menyaingi Blogspot ceritanya tuh. Kalau nggak salah ya dulu pokoknya pada saat saya ikut kelasnya itu mereka ngasih pendidikan menulis dan masukin ke blog untuk teman-teman disabilitas. Habibie Asra itu kan yang cuma bisa menggerakkan satu jari itu dia kena penyakit muscular dystrophy. Jadi seluruh tubuhnya lumpuh. Nah, dia jadi motivator di situ di acara kompetisiana dan saya eh, liput. Jadi saya tahu terus perkembangannya sekarang kalau dilihat tampilan fisiknya ini sudah persis dengan media online yang lain. Jadi Hmm. ada rubrik-rubriknya gitu. Nah, ya pura-puranya kita jadi jurnalis lah gitu di sini gitu. Kita nggak suka atau nggak bisa bikin artikel. Tadi ada tuh Fiksiana gitu. Dan itu pasti terbit karena kan itu ada di akun kita. Nah, tinggal keberuntungan Hmm. bermain kalau memang kita benar-benar ya selain beruntung terus kita jago gitu ya. Terus kita juga menguasai SEO-nya ya kita bisa masuk ke headline, bisa jadi
apa di sini cerita pilihan terpopuler ya, Hmm, topik pilihan gitu, dan ada cuannya. Cuan perhitungannya aku ya. juga belum tahu karena belum masuk ke situ, dia belum belum kebuka tuh tentang perhitungan. Kalau udah masuk apa syaratnya udah terpenuhi kayaknya langsung langsung bisa terhitung. Tapi Bisa nomor rekening menarik. segala macam udah diminta sama dia di pendaftaran awal. Ya, ya, ya. Yang penting konsisten dan juga terus menulis ya Mas ya. Konsisten itu sih yang paling penting ya menulis tuh. Betul, betul. Karena tadi selain mengasah skill kita, juga akan membentuk brand image kita gitu loh. Brandingnya Mbak Yu nih sebagai penulis yang seperti apa sih gitu. Bukan kalau personal brandingnya mungkin udah kebentuk yang kemarin-kemarin gitu kan, tapi kalau sebagai penulis, gaya penulisan seorang Evi ini ya akan seperti apa gitu. Itu akan terbentuk dengan kita rutin menulis. Karena kalau sesekali gitu kan ya nggak akan terbentuk gitu. Iya, iya, iya. Yang paling penting segala macam tuh memang harus konsisten gitu ya, Mas ya. Iya, Konsisten aja. Hari ini kan kita mungkin belum banyak yang lihat nih live-nya karena memang baru ya. Mungkin iya, kalau iya, kita konsisten setiap hari Senin kita ngobrol di sini tentang trauma healing dengan menulis, triks dan iya, tipsnya menulis, terus kemudian bagaimana ini bisa menjadi saluran berkat buat kita dan juga buat orang yang baca, gitu kan? Karena orang yang baca bisa jadi dia mengambil pelajaran di situ. iya, Kita akhirnya bisa menulis dengan apa namanya mengeluarkan tadi isi hati, kegalauan dan lain sebagainya sehingga itu juga menjadi sebuah bentuk penyembuhan hati lah ya. Benar ya Mas iya. ya? Betul, betul banget. Jadi apa yang saya tulis ini dari artikel eh, ternyata betul, intinya gitu. Bukan mencari pembenaran, cuma sepertinya kebenarannya di situ gitu. Karena secara logika kan di sini juga dijelasin bagaimana ketika kita menulis itu effortnya tuh besar loh Mbak menulis gitu. Jadi Iya, bukan benar-benar. hanya apa ya tadi kan kalau kita mengarang itu kan di luar gitu loh, sesuatu yang memang tidak bisa kita jangkau. Tapi kalau kita menulis, rewriting gitu loh, kita tuh dari pikiran kita dan ini secara psikologinya akan membantu. Ya, karena kita akan mengingat itu pasti pahitnya apa segala macam. Nah, supaya itu tidak menjadi sesuatu yang menyakiti, kan disalurkan. Karena kalau di artikel ini yang lebih baik sebenarnya tulisan tangan. Jadi mungkin ya, mungkin kalau emang lagi dongkol-dongkolnya tadi ya tulis aja tangan dulu gitu kan. Nanti baru Iya, dipindahin. iya. Tak paling tidak tadi premisnya, kerangkanya, baru nanti diketik gitu kan. Tapi kalau enggak pun berdasarkan apa yang aku alami dari tahun 2008 karena sudah pakai PC ya waktu itu terus ke laptop, tetap aja bisa gitu. Kenapa? Karena tadi effortnya itu luar biasa. Kita harus fokus gitu kan. Apalagi tadi sesuatu yang memang dari internal kita dan kita tidak pengen diketahui orang. Ya udah kan kita membuat suatu analisa, membuat sesuatu yang sifatnya apa namanya berusaha untuk memanipulasi dan menutupi gitu kan. Nah disitulah muncul tadi kesadaran, muncul juga kecerdasan, yang sesuatu yang memang apa ya bisa menciptakan diri kita yang baru dan lebih baik gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. Hari ini aku agak lega sedikit, alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah. pencerahan dari Mas Dimas. Aku udah mulai mau coba nulis lagi. Silahkan. Saran-sarannya tadi bisa banget, makasih banyak. Ada premis, ada protagonis, ada antagonis yang sebenarnya kemarin kita salah untuk mengartikan, tapi hari ini Mas Dimas kasih saya pencerahan. Makasih banyak Mas Dimas untuk Ya. sharing-sharingnya. Nah, Ah, kalau udahan mau nih katanya. Itu kata iya siapa tuh mudahan Mas yuk. Jojo? Mas Jojo, kenapa ini dong komen dong naik gitu loh. Nih Dia aku lagi pemalu sedih dia. loh. Aku tuh lagi sedih banget yang setiap hari tuh nangis aja bawahnya nangis aja kayak ya Allah kenapa sih hidup aku begini kenapa sih hidup aku begini gitu kan sedih sampai sekarang tuh kayak mau bangunnya lemes banget lemes gitu ya cuma bisa
senderan, tiduran, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Mas Dimas hari ini kasih saya Ya, pencerahan, alhamdulillah. Thank you banget Mas. Nanti kapan-kapan bikin komunitasnya dong, komunitas menulis untuk para orang-orang yang trauma, orang-orang yang mengalami boleh, trauma, orang-orang yang boleh. mengalami apa ya Mungkin nanti, depresi, tapi diarahkan ke arah yang positif ya, gitu loh Mas. mungkin nanti harus diselingi dengan ahlinya, artinya lebih kepada aspek konsultasinya atau apa yang secara keilmuan psikologinya ya, benar-benar eh, trauma healingnya. Kalau saya di sini mungkin lebih kepada sesuatu yang sifatnya mengarahkan eh, supaya apa yang menjadi keresahan itu bisa tertuangkan di media yang berbeda gitu loh. Jadi keluar deh dari otaknya gitu loh, minimal itu. Dan itu menarik sih kalau kita bisa bikin apa namanya komunitas tersendiri gitu. Harus sih Mas, harus kita mulai. Makasih Jo. Karena kayak orang yang kayak aku tuh banyak Mas. Orang yang kayak aku tuh banyak yang nggak tahu mesti ngapain, yang tiba-tiba stuck, yang tiba-tiba beku otaknya. Padahal harusnya nggak begitu. Kita belajar kayak aku tuh belajar gimana caranya self coaching, self untuk apa namanya membangun aura positifnya, pikiran positifnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya kayak gitu. Apa sih lo Jo? Em, nggak apa ya, nggak juga bisa harus butuh sarana lah gitu kan, sarana untuk bisa menyalurkan semuanya. Mas Jojo, ampun deh. Iya emang suka Asik gitu banget sih dia Mas ngeledek Jojo dia. nih. Itu ada historinya. Jadi Nongol kalau dong. mau diomongin di sini nanti nggak enak. Ada komunitas yang tersinggung ya Jo ya. Lo emang jahil lo Jo. Turun naik turun naik. Nanti kita bikin yuk, kita bikin yuk. Yuk Mas Jojo, yuk bikin yuk. Ayo bantuin orang untuk rilis stres. Tuh apa katanya? Bantuin orang rilis stres. Terus apa lagi ya? Bikin orang tuh kuat dengan cara menulis. Karena setiap orang pasti bisa nulis, tinggal gimana caranya ngembangin ya Mas ya. Ngembangin kemudian gaya bahasanya ya. Gitu. Ya, betul. Nah, Ah, tadi ikut aku kalau di kayak Mbak Ayu kan bukan cuma sekedar udah bakat tapi sudah pernah punya dapat apresiasi gitu kan. Ini sudah terbentuk gitu kata-katanya, diksi-diksinya, terus strukturnya. Tinggal kan lebih kepada penajaman dan apa ya konsistensinya aja gitu. Tapi nanti pasti akan ada yang memang benar-benar eh, nol gitu, yang memang dia nggak ngerti. Nah, di situ mungkin nanti yang lebih effortnya lebih lebih besar yang tapi nggak apa-apa justru di situ nanti ya mudah-mudahan akan lebih banyak orang terbantukan karena kan sebenarnya juga kalau toh pun memang nanti mau dibentuk sebuah macam komunitas tentang ini atau apapun itu misalnya eh, dialog kita ini membesar gitu kan lebih kepada urgensinya itu bagaimana teman-teman ini bisa self healing gitu loh, bisa benar-benar melepaskan traumanya, rasa sakit yang ada di pikiran dan jiwanya ini bisa hilang dengan menulis, lebih ke situ. Ketika memang nanti itu menjadi sesuatu misalnya, karena gini Mbak, jujur ya, aku nggak pernah mau memanfaatkan pertama derita orang, terus yang kedua penulis-penulis baru. Aku nggak bilang mereka yang hari ini sudah eksis itu memanfaatkan. Cuma kadang begini, yuk nulis bareng, nubar gitu kan. Kita disuruh beli sendiri ya. Oke ada aspek bisnisnya di situ, oke nggak jadi masalah gitu. Tapi apakah cuma begitu gitu loh? Dan nanti khawatirnya kalau apalagi ini mengenai trauma akan apa ya akan menjadi eksploitasi gitu loh. ya, ya betul betul betul. Apa sih Jo? Sini lo Jo, naik Jo. Gue ya udah mau turun sih, nggak usah. Udah malam Mas Jo, Dimas, tidur aja Jo. makasih nanti bulan apa minggu depan kita ngobrol lagi ya Mas. Tapi aku mau pamer aja kalau minggu depan mungkin aku pamer ini aku udah nulis kayak gitu. Jadi ada Boleh, progresnya ya. boleh. Nah, jadi Jadi setiap minggu kita ada progres gitu ya kan. betul. Kalau ataupun nanti ada yang mau ikutan Jo, lu punya stres yang belum rilis, ayo tulis ini bareng-bareng.
nggak ngikutin dari depan sih tadi lo Jo. Iya, Buat teman-teman yang parah lain juga nih gitu. Mas Jojo. Oke, Boleh itu. kalau gitu Mas Dimas, selamat malam. Ya, Aku izin untuk pamit. Tapi ya. hari ini aku banyak banget ini ya, banyak banget pelajaran yang aku dapat dan aku Alhamdulillah. bersyukur hari ini Mas Dimas sudah sedikit meringankan beban aku. Ya, semua karena Allah. Makasih loh Mas Dimas. Kita jumpa lagi besok ya Mas, Oke. minggu depan ya. Ya, Oke Mas Dimas. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doakan warahmatullahi aku ya. wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Semangat, semangat. Semangat. Apaan sih lu, Jo? Lu kerja lu. Udah ngantuk, Jo. Udah jam setengah 10. Mendingan tidur deh gue daripada ngobrol sama lu, Jo. Oke, guys. Buat yang masih ada, Jojo doang sih kayaknya nih. Wih, PT apa tuh? Hah? Brebes. Jauh mainnya nih. PT apaan, Jo? Nggak jauh dari rumah. Oh, dekat ya Brebes. Ya wes ngantuk Jo. Besok ya, besok. Dah untuk semuanya. Wih, mantap. Ya wes sambung besok ya. Arepe turu, wes bengi. Gue selepet lo Jo. Ya, assalamualaikum.